Dan penyalaan lilin Natal yang pertama akan dinyalakan oleh pelayan firman, Pendeta Cornelius MTH. Penyalaan lilin Natal yang kedua oleh Ketua Sinode GKO Wilayah Papua, Bapak Pendeta JM Sianturi. Malam hari ini kami ada di tempat ini mengucap syukur karena karya yang sempurna Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau yang berkuasa, tetapi Engkau meninggalkan semuanya itu dan Engkau datang ke dunia ini untuk setiap kami. Engkau menjadi manusia karena ingin menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Oleh karena itu Bapa di surga, malam hari ini dalam ibadah perayaan Natal bersama dengan seluruh umat Tuhan GKO Jemaat Solidio, kami bersama-sama mensyukuri karya Tuhan yang begitu sempurna itu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, bahkan pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyuarakan kebenaran, sehingga setiap kami yang mendengar hari ini dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami pulang dengan sukacita dan menerima lawatan firman dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan untuk pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya mari kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur karena malam hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ada istilah berkata bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Saya juga ingin disayang, tapi disayang cukup hanya disayang saja dari jauh ya. Karena saya hadir saat ini dengan istri. Nah, itu bahaya. Nama saya Pendeta Cornelius Sutriono, saya gembala jemaat di Kampung Harapan, salah satu gereja di Papua, dan dalam kepengurusan juga sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Provinsi Papua bersama dengan Ketua Sinode Wilayah GKO di Tanah Papua, beliau sebagai bendahara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Ini menjadi tema nasional baik KWI maupun juga PGI. Kita akan baca bagian ini untuk mendasari pemberitaan firman pada malam hari ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Yang sudah ketemu mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu di media di Cina heboh. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada pemberitaan, ada seorang bapak yang bertahun-tahun, bahkan dikatakan di situ selama 24 tahun mencari putrinya yang hilang, saudara. Jadi pemberitaan di seluruh Cina heboh. Kenapa? Karena bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi selama 24 tahun bapak ini setia mencari putrinya yang hilang. Bahkan menurut pemberitaan, untuk mencari putrinya yang hilang, dia rela jadi sopir taksi. Setiap penumpang yang dia temui, saudara, dia bawakan foto anaknya waktu masih kecil. Dia wawancarai, dia tanya, kamu pernah lihat anak ini tidak? Waktu itu saya tinggalkan di taksi. Semua orang yang numpang di taksinya,
Yang naik di taksinya ditanya satu-satu. Ada yang tidak bisa menjawab, ada yang bisa menjawab, tapi samar-samar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika Bapak ini ketemu dengan seorang wartawan, orang Cina. Dan pada waktu dia tanya, Bapak, apakah Bapak pernah lihat foto ini? Ini adalah anak saya 24 tahun mencari dia tapi tidak ketemu. Wah, saya tidak tahu, Pak. Umur saya saja belum sampai 24 tahun. Saudara, kemudian wartawan ini menawarkan kepada Bapak ini, kalau Bapak bersedia, saya akan undang Bapak di acara TV saya, supaya berita ini diviralkan, supaya semua orang bisa tahu kalau Bapak sedang mencari putri Bapak yang hilang 24 tahun yang lalu. Akhirnya saudara, singkat cerita, Bapak ini setuju dengan ide itu. Dia diwawancara, kemudian 1 minggu setelah wawancara apa yang terjadi? Ada seorang yang telepon, seorang gadis, dan dia berkata, saya ini adalah putrimu yang kamu cari. Singkat cerita mereka tes DNA dan betul Bapak Ibu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Kenapa seorang bapak dia rela menghabiskan 24 tahun untuk mencari putrinya yang hilang tidak tahu kemana? Saya mau tanya, kira-kira alasannya apa? Tahu? Sayang, cinta, tanggung jawab, karena anaknya itu berharga, karena dia adalah darah dagingnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata begini, nilai dari sesuatu yang hilang itu akan menentukan seberapa besar usaha dan perjuangan kita. Bayangkan kalau yang hilang hanya handphone kita, mau cari 24 tahun. Coba kalau yang hilang kacamata kita, mau cari sampai 24 tahun. Coba kalau hilang istri kita, mau cari sampai 24 tahun, bapak-bapak. Capek, lelah. Padahal waktu janji nikah dia bilang apa? Hanya engkau satu-satunya, baik maupun tidak baik. Bagaimanapun keadaannya aku akan setia kepada kamu. Istrinya hilang baru 1 tahun sudah menyerah. Itulah manusia saudara. Coba bayangkan saudara, kenapa seorang bapak ini dia rela menghabiskan 24 tahun. Dia menjadi tukang taksi saudara. Dia kena panas, dia kena hujan, dia tanya setiap orang yang ada di taksi. Apakah kamu pernah melihat anak saya? Saudara, dia berjuang luar biasa. Kenapa? Karena dia sayang sama anaknya. Anaknya itu berharga bagi dia. Itu adalah tanggung jawab dia, karena dulu dia pernah melakukan kesalahan. Saudara, saya mau katakan, kalau manusia saja mencari yang terhilang butuh kurang lebih 24 tahun. Saudara, bagaimana dengan Allah kita? Saat Allah menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang mulia, kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia terhilang, jauh dari Tuhan, berdosa. Saudara, menarik, kenapa? Tuhan tidak membiarkan setiap kita. Ini kabar baik yang saya mau beritakan kepada setiap kita malam hari ini, bahwa Yesus datang ke dunia ini karena sayangnya kepada kita, amin. Yesus datang ke dunia, dia lahir di Bethlehem saudara, karena dia mengasihi setiap kita, karena dia pribadi yang tidak pernah membiarkan setiap kita terhilang untuk selama-lamanya. Saudara, ini yang luar biasa. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Alasannya kenapa? Karena kasih saudara. Itu sebabnya seharusnya kasih Allah itulah yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita dalam memperingati Natal. Itu sebabnya tema hari ini menarik, ya. Cinta kasih Kristus itu yang seharusnya menggerakkan persaudaraan di antara kita. Tidak lagi ada permusuhan, tidak ada lagi perbedaan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kasih Kristus sudah menyatukan setiap kita, sudah mengikat setiap kita. Dulu kita bermusuhan, dulu kita berbeda, dulu kita saling singgung menyinggung. Tapi kasih Kristus yang ditunjukkan melalui peristiwa Natal, yaitu Kristus datang ke dunia ini saudara, itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi sekat, amin. Ini penting buat setiap kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita akan renungkan 3 hal malam hari ini saya membagikan kepada setiap kita.
Natal ini berbicara tentang kasih Allah kepada setiap kita. Itu sebabnya setiap kita yang sudah hidup dalam kasih Allah, kita wajib hukumnya hidup dalam persaudaraan. Nah, bagaimana caranya saudara? Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 22, bagian yang A dikatakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Firman Tuhan katakan karena kamu telah menyucikan dirimu. Saudara, ini dasar yang sangat penting. Bagaimana setiap kita, Bapak Ibu sekalian, bisa hidup dalam persaudaraan. Caranya adalah di sini dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu. Saudara, kata menyucikan dirimu, ini dalam teks asli bahasa Yunani dipakai kata hagniso, yang artinya dibersihkan dari yang kotor, dari yang rusak, dan dari yang cemar. Jadi saudara, ketika kita katakan kamu sudah disucikan, itu artinya bahwa kamu sudah dipisahkan, kamu sudah disendirikan, kamu sudah dikuduskan, kamu tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Inilah menjadi dasar bagi setiap kita. Saya dan saudara bisa hidup sebagai saudara ketika yang pertama adalah menjauhkan diri dari dosa. Saudara, ini penting. Tuhan sudah menyucikan kita. Pada waktu kita percaya kepada Dia, pada waktu kita diselamatkan oleh Dia, ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat dalam hidup saya, itu artinya bahwa kita sudah dimerdekakan, kita sudah dipisahkan dari dosa. Bapak Ibu Saudara, ini penting buat setiap kita. Apa yang membuat hidup kita kotor, saudara? Hanya satu, yaitu dosa. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini, Dia mau selesaikan semua dosa. Dia datang ke dunia ini tujuannya bukan yang lain, saudara. Tapi Dia datang ke dunia ini supaya ada pengampunan dosa. Karena semua usaha manusia sia-sia. Perbuatan baik manusia sia-sia. Pendidikan manusia sia-sia. Hanya oleh anugerah kita semua diselamatkan. Itu sebabnya ini penting bagi setiap kita. Bahwa setiap kita bisa hidup sebagai saudara ketika kita menjauhkan diri dari segala dosa. Kita disucikan, kita dikuduskan. Kita menjadi pribadi yang betul-betul hidup beda dengan dunia ini. Saudara, tahukah saudara bahwa dosa itu seringkali membuat manusia tidak bisa hidup sebagai saudara. Karena ketika ada dosa, di situ pasti ada perseteruan. Ketika ada dosa, persekutuan pasti rusak. Ketika ada dosa, pasti yang indah-indah, yang baik-baik, yang manis-manis itu akan menjadi hancur, saudara. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini, Dia mau selesaikan semua dosa. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup pisahkan diri dari dosa. Itu yang Alkitab ajarkan, saudara. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dosa membuat suami istri bertengkar terus di rumah, ya. Itu sebabnya ada istilah cekcok, lama-lama jadi check out. Ya. Jadi itu karena dosa, saudara. Cekcok, lama-lama check out. Makanya penyakit orang Kristen bahkan di mana-mana itu 4S. S yang pertama apa? Stres, stroke, stop, kemudian bawa skop dikubur. Itu penyakitnya, saudara. Itu sebabnya di mana ada dosa, pasti ada pemberontakan. Anak-anak melawan orang tua, pergi meninggalkan rumah, padahal sudah disiapkan semuanya. Segala sesuatunya bermula dari dosa, karena dosa itu menghancurkan. Dosa itu membinasakan, bahkan dosa itu yang menyebabkan manusia satu dengan yang lain saling membenci, hidup dalam kemarahan, menyimpan sakit hati, permusuhan, saling membunuh satu dengan yang lain, menyalahkan, melihat bahwa perbedaan itu memang beda. Padahal Tuhan mau kita semua hidup dalam persaudaraan. Nah, caranya bagaimana, saudara? Hidup dalam persaudaraan. Yang pertama tadi, jauhkan diri dari dosa. Ini penting sekali buat setiap kita. Sebab dosa merusak, dosa menghancurkan. Di mana ada dosa, sukacita tidak ada. Di mana ada dosa, damai sejahtera hilang, persaudaraan jadi permusuhan. Itu sebabnya setiap kita harus perhatikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan seringkali dosa juga
itu membuat seseorang senang cari musuh bukan cari damai. Ya. Padahal Natal ini katanya harus cari apa? Cari damai. Tapi kenyataannya Natal bukan cari damai, tapi cari musuh. Bukan cari musuh saja, cari miras. Cari teman, ke clubbing, mabuk dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan dengar. Natal bukan untuk cari-cari yang lain, tapi untuk cari juru selamat. Cari penebusan, cari pengampunan. Karena segala sesuatu yang saudara kerjakan di Natal ini tanpa ada pengampunan dosa, tanpa ada karya salib Kristus, itu tidak ada artinya, saudara. Jadi Natal, pengorbanan kita tanpa pertobatan itu tidak ada artinya. Saudara jerih lelah bikin ini, tapi tanpa ada pertobatan dari segala dosa, itu tidak mungkin. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus datang ke dunia, dia disebut sebagai Immanuel. Bahkan dia juga disebut sebagai anak domba Allah. Dia disebut sebagai juru selamat dunia. Itu artinya bahwa keselamatan itu tergantung penuh kepada Yesus. Kepada apa yang Yesus kerjakan, saudara. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana setiap kita bisa hidup sebagai saudara. Pertama, jauhkan dirimu dari semua yang cemar, semua yang kotor, semua yang merusak, yaitu dosa. Karena di mana ada dosa pasti ada kebencian. Orang tidak bisa saling menerima, orang tidak bisa saling hidup mengasihi, menerima perbedaan, saudara. Yang ada hanya melihat yang satu kurang, yang satu lebih baik, yang satu lebih buruk. Itu yang terjadi. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar sama-sama. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan melalui Natal, saat kita percaya kepada Dia, kita harus hidup dalam kasih persaudaraan. Bagaimana caranya, saudara? Pertama, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Karena dosa merusak, dosa membuat hidup kita kotor, membuat hidup saling membenci, menyimpan kemarahan, tidak saling menyapa satu dengan yang lain. Saudara, ini kebenaran yang perlu kita pahami. Yang kedua, saudara, kita lihat ya, yang selanjutnya ayatnya yang berikutnya. Karena kamu telah menyucikan dirimu, di situ dikatakan apa? Oleh ketaatan kepada kebenaran. Ya. Hal yang kedua, bagaimana setiap kita bisa hidup dalam persaudaraan. Yang pertama, jauhkan diri atau memisahkan diri dari dosa. Yang kedua, di situ dikatakan oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi Natal itu adalah bicara tentang firman yang jadi manusia, firman yang digenapi, dan kita diminta di situ untuk taat kepada kebenaran. Saudara, ini penting. Setiap kita bisa hidup sebagai saudara, satu dengan yang lain ketika yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menaati kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketaatan kepada kebenaran. Jadi tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Ketaatan kepada firman Tuhan itu mutlak bagi setiap kita. Itu sebabnya saudara, kalau Alkitab berkata kita harus saling mengasihi, itu kata firman kita harus mengasihi. Meskipun hati ini sakit, ya. Ada penyanyi bilang sakitnya tuh di sini, di sana, sini, termasuk di dompet, di pikiran, semua sakit. Tapi saudara, karena firman Tuhan berkata saya harus mengasihi, saya harus mendoakan musuh-musuh saya, berarti kita juga harus mengasihi. Natal itu berbicara tentang ketaatan kita kepada firman, saudara. Ya, itu sebabnya di situ dikatakan ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran bagi setiap kita itu mutlak. Itu sebabnya gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya harus katakan apa yang Yesus katakan. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Ajarkan apa yang Yesus ajarkan. Itu mutlak, saudara. Kita tidak bisa tawar-tawar. Meskipun mungkin saudara disakiti, mungkin ada kebencian, mungkin suamimu meninggalkanmu, mungkin engkau kecewa secara manusia. Tetapi ketika Alkitab katakan Natal berarti bicara tentang ketaatan kepada firman, harus mengasihi, harus mengampuni, belajar untuk lakukan itu, saudara.
Ketaatan itu jauh lebih penting. Ya, saya mau katakan begini, 1 on ketaatan itu jauh lebih penting daripada 100 kilo jasa-jasamu. Pengetahuanmu tidak ada artinya, karena yang Tuhan mau adalah ketaatan kita. Saudara, berapa banyak di antara kita, waktu merayakan Natal, kita sering mendengar firman. Pertanyaannya buat setiap kita adalah, apakah firman itu sudah kita lakukan dalam hidup kita? Apakah pesan Natal di tahun-tahun sebelumnya itu menjadi berkat bagi setiap kita? Kita hidupi dalam kehidupan kita. Apakah seringkali kita hanya mendengar tapi tidak pernah lakukan? Tuhan mau, saudara, Natal itu menjadi kesempatan bagi setiap kita untuk berlomba-lomba untuk menaati kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sering di momen-momen Natal, biasanya yang ramai itu di rumah-rumah pejabat. Ya. Kadang saya lihat, saudara, kalau diundang di rumah pejabat, bahkan rekan-rekan pendeta itu biasanya 30 menit sebelum acara sudah datang. Senang, rame, bahkan diundang di acara-acara ikatan, ya mungkin ikatan Jawa kah, ikatan Batak kah. Senang karena apa? Ketemu dengan keluarga, ketemu dengan sanak saudara, senang sekali. Tapi seringkali kalau diundang Natal, saudara, di gereja, di jemaat, itu datangnya kadang seperti kapal selam. Ya, tahu kapal selam ya? Timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Itu pun kadang sudah firman Tuhan atau belum, baru datang. Saudara, jemaat di sini tidak boleh seperti itu. Kita harus betul-betul menaati firman. Ya. Firman Tuhan katakan kita harus hidup saling mengasihi, beribadah kepada Tuhan. Lakukan itu, saudara. Cari Tuhan di Natal ini. Cari penebusmu. Karena penebus itu sudah datang ke dunia ini. Yesus telah lahir di dunia ini untuk setiap kita. Keselamatan sudah Dia sediakan. Dia sudah datang ke dunia ini untuk setiap kita. Itu sebabnya, saudara, ini kesempatan bagi setiap kita. Lakukan firman. Kita bisa menjadi saudara satu yang lain ketika kita menaati kebenaran firman Tuhan. Saudara, manusia bukanlah musuh kita. Amin. Saya mau katakan kepada setiap kita, orang yang beda suku dengan kita, orang yang beda agama dengan kita, orang yang beda kulit dengan kita, bahkan beda gereja dengan kita, itu bukan musuh kita, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, bahwa orang yang beda dengan kita itu musuh, tidak ada. Itu sebabnya cari di mana-mana. Orang Kristen itu sekalipun disakiti, gereja dibomkah, gereja dibakarkah, gereja dipersulitkah, biasanya mereka hanya mengajarkan doakan dan ampuni. Itulah kekristenan. Karena kekristenan tidak pernah cari musuh. Yang ada dia justru mendoakan musuh. Amin. Kekristenan tidak pernah memusuhi siapapun. Jadi kalau ada orang Kristen yang merayakan Natal, katanya menerima damai dari Tuhan, menerima sukacita dari Tuhan, tapi masih menyimpan akar pahit, menyimpan kebencian, masih bermusuhan dengan orang lain, berarti belum ada damai di hatimu. Yesus belum lahir di hatimu, saudara. Itu sebabnya malam hari ini pastikan, jangan hanya engkau merayakan Natal, tapi izinkan Yesus itu lahir di hatimu, lahir di hidupmu, lahir dalam kehidupan keluargamu, saudara. Jadi orang yang berbeda bukanlah musuh kita. Sesama manusia bukanlah musuh kita. Tapi Alkitab kasih tahu kita, musuh kita yang sesungguhnya, mau tahu siapa? Siapa? Bukan manusia, bukan sesama manusia, tapi musuh kita yang sebenarnya sejak awal, dia adalah bapa segala dusta, dia adalah pembunuh, dia adalah pembinasa, yaitu iblis, saudara. Yang dia tidak mau keluargamu diselamatkan, dia enggak mau keluargamu dipulihkan di Natal ini. Dia tidak mau engkau melangkah datang ke gereja di Natal ini mencari juru selamat, hidup dalam pemulihan. Itulah iblis, saudara. Itu sebabnya kita harus sepakat sama-sama. Musuh saya bukan orang yang beda dengan saya. Orang yang beda suku kah, beda agama kah, bukanlah musuh. Tapi musuh kita adalah iblis. Saudara, ini penting bagi setiap kita, saudara. Saudara, satu kali ada seorang bapak di
jemaat. Dia bilang begini, Natal kaum bapak itu biasa, Natal kaum ibu biasa, kaum sekolah minggu juga biasa, tapi Natal jemaat luar biasa dan mantap. Bahkan ada yang bilang yes, 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 karena ada kata mantap. Kemudian saya tanya, kenapa seperti itu? Natal sekolah minggu biasa, Natal pemuda biasa, ibu-ibu biasa, bapak-bapak biasa, jemaat tapi mantap dan luar biasa. Kenapa? Sudah tahu? Kenapa? Karena Natal sekolah minggu, Natal ibu-ibu, Natal bapak-bapak yang keluar itu hanya ayam kulkas. Jadi masaknya hanya ayam kulkas. Tapi jemaat itu Natalnya itu masak daging babi, bakar batu. Jadi itu Natalnya paling mantap. Jadi saudara, mantap dan tidaknya itu tergantung di Natal itu adalah jenis makanan apa yang keluar. Makanya saya senang saudara kalau diundang di Natalan, kalau tidak Natalan keluarga Papua, Natalan keluarga Batak. Kenapa? Karena cita rasa menunya itu sama. Apa biasanya? Yang keluar pasti daging babi. Jadi jemaat pikir kalau daging babi yang keluar itu acaramu mantap, acaramu berhasil. Jadi dia ukur Natal itu saudara dari makanannya. Padahal Natal berhasil dan bukan dari perayaannya, bukan dari acaranya, bukan dari makannya. Jadi saudara, ini penting bagi setiap kita. Seharusnya yang kita pahami adalah ketika kita merayakan Natal, Natal itu menjadikan setiap kita, Yesus adalah pusat penyembahan saya. Tidak ada yang lain yang saya andalkan. Yesus adalah segala-galanya dalam hidup saya. Saudara, ini penting. Itu sebabnya di Natal ini mari kita sering kali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sering kali mendengarkan renungan-renungan Natal. Lakukan setiap firman yang saudara dengar. Lakukan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 22 bagian yang C, di situ dikatakan begini. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, di situ ada dua kasih yang dibedakan oleh Petrus. Pertama adalah kasih persaudaraan Phileo atau Philadelphia. Yang kedua adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang segenap hati, yaitu agape. Jadi Tuhan mau saudara, kasih itu tidak hanya berhenti di mengasihi orang lain, tapi kasih itu harus mengasihi Tuhan, yaitu agape. Itulah kasih yang Tuhan rindukan. Karena dia melalui peristiwa Natal, dia sudah memperlihatkan kepada setiap kita bahwa dia adalah Allah yang kasih agape kepada setiap kita. Dia rela berkorban, dia rela memberikan segala-galanya bagi setiap kita, saudara. Itu sebabnya setiap kita bisa hidup dalam persaudaraan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kuncinya adalah kita mengasihi dengan segenap hati. Jadi bukan mengasihi hanya dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan perasaan saja. Tapi di situ dikatakan kasihi dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan totalitas. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang serba egois, saudara. Mementingkan diri sendiri. Orang tidak mau lagi berbagi karena dia sedang butuh. Ekonomi sedang susah. Orang sulit sekali untuk melihat kebutuhan orang lain, saudara. Tapi hari ini di suasana Natal, Natal seharusnya menjadi kesempatan bagi setiap kita, bukan hanya menerima, tapi juga kita berbagi. Karena Yesus sudah menyerahkan hidupnya bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana setiap kita belajar untuk mengasihi dengan segenap hati? Kalau saudara perhatikan dalam konteks 1 Petrus 1, suasana atau situasi jemaat pada waktu itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka sedang hidup dalam kesusahan, mereka sedang hidup dalam penderitaan, mereka sedang butuh untuk diperhatikan. Tapi Petrus menasihatkan kepada mereka, jangan kamu hanya berdiam diri, kamu tetap mengasihi,
keadaanmu boleh sulit, keadaanmu boleh tidak menentu, masa depanmu boleh tidak pasti, tapi engkau harus tetap mengasihi. Saudara, ini prinsip penting. Keadaan boleh sulit, hidup kita boleh mengalami goncangan, tapi kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, itu tidak boleh berubah karena situasi kita berubah. Kondisi sulit, tidak boleh mengeluh. Pernah dikecewakan, tidak boleh trauma untuk terus mengasihi orang lain. Saudara, ada orang yang sudah pernah disakiti, dia trauma saudara untuk menolong orang lain. Saya beberapa kali ditipu orang saudara, dikhianati orang dalam pelayanan. Tapi belajar, namanya pendeta, hamba-hamba Tuhan tidak boleh kapok untuk tolong orang. Tidak boleh kapok menyerah untuk melayani orang, untuk memperhatikan orang. Mungkin saudara juga sama, pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah dikhianati, tapi tidak boleh kasih kita berhenti. Kasih kita harus terus, melayani harus jalan terus, memperhatikan harus jalan terus. Tidak boleh karena satu pengalaman yang menyakitkan membuat setiap kita menjadi trauma untuk menolong orang lain, untuk hidup bersaudara dengan orang lain. Bahkan hari-hari ini saudara, saya lihat betul ada orang tua bahkan memberikan batasan kepada anak-anaknya, kamu tidak boleh main dengan suku tertentu. Terjadi saudara, dilarang, padahal itu orang Kristen. Saudara, kasih itu menerima, kasih itu harus dari hati kita. Kasih tidak cukup hanya dari mulut kita. Itu sebabnya setiap kita harus belajar dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Mengasihi berarti ketika orang bicara kita dengar. Ketika orang butuh untuk dilayani, kita layani saudara. Itulah kasih. Kasih juga dia rela berkorban. Kasih itu juga memberikan yang terbaik. Saudara, satu ketika ada seorang anak muda yang sedang pacaran. Ya, di sini banyak anak-anak muda ya. Pasti pernah mengalami masa-masa itu. Bahkan orang tua juga bisa nostalgia sedikit malam hari ini. Saudara, satu kali ada pasangan muda yang sedang pacaran. Dan kebetulan prianya, laki-lakinya itu masih kuliah, jadi uangnya pas-pasan. Dan waktu itu dia ingat, ini Desember, selain Natalan, tapi pacar saya juga ulang tahun. Jadi dia bingung saudara, dia memberikan kado apa sementara dia belum kerja. Dia masih kuliah, uangnya pas-pasan. Kemudian saudara, dia lihat di TV, waktu itu ada siaran televisi namanya Katakan Cinta, betul ya? Jadi dia lihat di situ, dia dapat inspirasi. Wah, ternyata perempuan itu paling cinta, paling sayang kalau dikasih bunga. Kalau zaman sekarang beda ya. Sekarang makin cinta, makin sayang kalau dikasih bunga bank. Jadi dia terinspirasi dengan tayangan itu saudara. Kemudian dia lihat di dompetnya ternyata hanya tinggal 50.000. Dia pikir-pikir, saya beli bunga 1 minggu tidak makan. Tapi cinta itu harus ekspresikan dengan bunga. Cinta itu harus rela berkorban, harus memberikan yang terbaik. Dia bingung saudara. Kemudian dalam kebingungan itu, kemudian dia ambil motornya dan dia jalan. Untuk menenangkan diri di sebuah taman yang kebetulan dekat dengan kuburan saudara. Saudara, singkat cerita, dia lihat-lihat di kuburan, orang lagi ramai. Dan dia pikir, wih, ternyata ada pemakaman. Kemudian dia pikir, daripada saya ambil 50.000 ini, beli bunga, hanya dapat 1 atau 2, dan saya tidak akan makan. Lebih baik saya datang ke kuburan itu, saya ambil bunga bekas yang ada di kuburan. Saudara, singkat cerita, dia ambil bunga itu. Kebetulan habis selesai pemakaman, jadi bunganya masih bagus-bagus. Kemudian dia ambil bunga tangan itu dan dia bawa ke pacarnya. Kemudian dia sembunyikan di belakang begini. Kemudian pacarnya datang, tutup mata dulu. Jadi pacarnya tutup mata. Kemudian dia kasih saudara. Kira-kira respon pacarnya bagaimana ketika dia lihat itu? Wah, dia peluk, dia sayang, luar biasa.
Kamu pacar saya yang paling baik, kamu mengerti ini hari ulang tahun saya. Kamu berikan bunga bukan hanya 1, 2, 3, tapi banyak sekali. Kemudian peluk. Saudara, saking sukacitanya ternyata apa? Jatuh dari bunga itu sebuah kertas, saudara. Kemudian perempuan itu ambil kertas itu dan dia lihat turut berduka cita. Jadi dia lihat begitu, ini kamu dapat bunga dari mana? Kenapa bukan I love you? Tapi ternyata tulisannya adalah turut berduka cita. Kemudian dia ngaku, saya tidak ada uang. Jadi saya ambil bunga itu di kuburan. Saudara, apakah itu ekspresi cinta? Apakah itu ekspresi mengasihi? Saudara, saya rasa mengasihi itu bukan memberi bekas. Mengasihi itu bukan memberi dari barang sisa. Mengasihi itu harus dengan kesungguhan hati. Mengasihi itu harus dengan pengorbanan, saudara. Dan itu yang sudah Yesus lakukan. Dia mengasihi setiap kita. Dia datang dari surga, datang ke dunia ini, saudara. Bahkan dia bukan hanya lahir, tapi juga dia menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Pengorbanannya sempurna. Seringkali kita sama seperti laki-laki tadi. Tidak mampu berkorban, tidak mampu memberikan yang terbaik. Mengasihi itu harus berkorban, saudara. Harus memberikan total hidup kita. Jangan setengah-setengah kalau melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau ikut Tuhan. Sepenuhnya serahkan hidupmu. Jangan lagi ada sakit, kesusahan, baru kau datang ke gereja. Kau tanya pendetamu. Waktu kamu diberkati Tuhan, waktu kamu happy-happy suruh datang ke gereja, datang Natalan kau bilang tidak mau. Kau tolak-tolak terus. Tapi hari ini saudara kita belajar. Orang yang mengasihi, dia rela berkorban, bahkan dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah sudah mengasihi. Allah sudah menyerahkan segala-galanya bagi hidupnya. Itu sebabnya bagi setiap kita saudara, belajar hari ini, bagaimana setiap kita yang sudah mengalami kasih, mengalami cinta Tuhan itu, kita hidup satu dengan yang lain sebagai saudara. Yang pertama tadi saudara kita diingatkan, apa? Masih ingat? Menjauhkan diri dari dosa. Yang kedua menaati setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan yang ketiga adalah kita harus belajar. Kalau kita ingin menjadi saudara, kita harus mengasihi dengan segenap hati kita. Jangan andalkan hanya pikiran kita. Tapi andalkanlah Tuhan. Dan hatimu harus terus dibentuk oleh Tuhan supaya kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, itu yang Tuhan mau, ya. Kita harus mengasihi karena Yesus sudah lakukan itu bagi setiap kita. Saudara, di peristiwa-peristiwa Natal kalau saudara lihat, ada orang-orang yang tergambar di situ. Seperti Raja Herodes, ya. Ketika dia tahu bahwa Mesias Raja orang Yahudi akan lahir. Kemudian dia minta kepada ahli-ahli kitab, selidiki di mana tempat kelahirannya. Sudah dikasih tahu, tapi apa yang terjadi saudara? Dia tidak mau menyembah. Dia tidak mau datang kepada Kristus. Hari-hari ini banyak seperti itu saudara. Orang hanya selidiki kitab. Orang hanya mau tahu tentang Yesus, tapi tidak pernah mengizinkan Yesus itu hadir dalam hidupnya. Itu sebabnya malam hari ini, bagaimana setiap kita bisa mengasihi satu dan yang lain sebagai saudara. Kita harus mengizinkan Yesus itu selalu hadir dalam hidup kita. Dia harus lahir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.